Shalom, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan senantiasa dikaruniakan kesehatan dan panjang umur oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah segala hormat, kemuliaan, pengagungan bagi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Puji nama Tuhan, saya senang kembali mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan untuk bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Terima kasih untuk dukungan para pendengar RPKM dan teruslah setia mengikuti Renungan RPKM. Jangan lupa untuk dibagikan kepada yang lain supaya menjadi berkat, semakin banyak lagi yang diberkati. Dukung terus program ini dengan di-like, di-respon, bahkan di-subscribe. Terima kasih. Dan bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dengan topik luput dari kemiskinan. Wow, terluput dari kemiskinan. Sebelum kita melanjutkan, mari kita baca lebih dahulu firman Tuhan yang diambil dari pembacaan. Kita hari ini Amsal 10 ayat 1 sampai 16, Amsal 10 ayat 1 sampai 16. Silakan membaca keseluruhan. Saya akan baca khususnya ayat yang ketiga. Amsal 10 ayat 3 berkata demikian. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Bapak Ibu, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, tentu tidak seorang pun mau hidup miskin ataupun hidup kekurangan secara materi. Namun perlu diketahui sesungguhnya kemiskinan itu bukanlah keadaan nasib atau takdir, atau kemiskinan itu adalah seolah-olah dosa atau karena dosa. Melainkan berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang mentalitas hidup seseorang. Miskin atau kaya bukan semata-mata bisa diukur dengan materi, karena pada dasarnya manusia selalu merasa kurang. Sekalipun ia sudah mempunyai banyak uang dan memiliki kekayaan, tetap dikatakan dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata demikian, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Artinya, manusia itu tidak akan pernah puas dengan apa yang dia terima, apa yang sudah dia miliki. Dia akan berupaya terus untuk mencari supaya lebih lagi, bahkan ingin lebih dari yang lain. Kalau dilihat ada yang lain seperti dia punya, dia akan coba untuk mencari, mengusahakan yang tidak punya orang lain. Itulah manusia. Ada orang hidupnya tampaknya sederhana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi ia bisa hidup bahagia dan merasa diri cukup. Ibrani 13 ayat 5 berkata demikian. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi mengapa ada orang yang kelihatannya sederhana, tapi hidupnya merasa bahagia? Sederhana. Dia tidak punya materi yang melimpah, uang yang melimpah, kekayaan, kemegahan, tapi bisa merasakan kebahagiaan, senang, sukacita. Mengapa? Karena belajar mencukupkan apa yang ada padanya. Mengatur apa yang dia dapat, uang yang dapat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seberapa besar pun yang kita dapatkan, kalau kita tidak dapat mengelolanya tetap akan berkekurangan. Mengapa? Karena kita tidak dapat mengelola dengan baik. Jika orang lain sudah mampu naik mobil, jangan kita paksakan naik mobil. Jika orang lain sudah mampu naik motor, jangan kita paksakan naik motor. Jika orang lain rumahnya besar, jangan kita paksakan rumah jadi besar. Kita sesuaikan dengan apa yang ada pada kita. Kita cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Kita atur dengan baik.
Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau bisa mampu mencukupkan segala sesuatu yang dia dapatkan sehingga buat dia bahagia. Nah, itulah seseorang yang katakan berhasil, seorang kasih Tuhan. Nah, kita perhatikan bersama-sama, ada janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 bagi orang benar. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benar kelaparan, kemiskinan, tapi Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Bapak, Ibu, saudara, sahabat RPKM diberkati Tuhan. Kita mengingat Salomo. Salomo memberikan kiat penting agar kita dapat terluput dari kemiskinan. Dari nas pembacaan kita tadi, saudara kasih Tuhan. Yaitu janganlah menempuh jalan yang tidak halal untuk mendapatkan uang atau kekayaan. Di ayat kedua, Amsal 10, dikatakan oleh Salomo, sebab harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang mau. Jangan karena hanya uang, karena harta, kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Wow, luar biasa. Tetapi harus tetap dengan bekerja keras, dengan jujur, untuk mendapatkan semua yang kita inginkan. Bapak, Ibu, sahabat RPKM diberkati Tuhan. Di zaman sekarang ini, orang berani menempuh cara apapun termasuk cara instan. Dengan menghalalkan segala cara untuk apa? Demi mendapatkan uang, demi untuk mendapatkan kekayaan. Melakukan apa? Korupsi. Tidak pernah berhenti di negara ini, bahkan negara-negara lain. Mencuri. Seringkali kita mendengar berita-berita ya tentang mencuri motor. Di parkiran mencuri motor, di depan rumah. Akan mencuri motor. Di tempat keramaian pun sudah berani. Merampok, bahkan membunuh, menipu, judi, bahkan ada judi online. Dan sebagainya, dan banyak yang lain. Saudara kasih Tuhan. Demi untuk apa? Memuaskan hasrat, memuaskan dirinya, memuaskan keinginannya. Dia lakukan itu semuanya. Mungkin sementara waktu mereka tampaknya berkecukupan secara materi. Mungkin mereka senang dengan materi yang mereka dapatkan sekalipun dengan cara menghalalkan segala cara. Mungkin sementara mereka mempunyai apa semua yang dia inginkan. Kekayaan, kemegahan, rumah mewah, mobil mewah. Dan semua dia bisa dapatkan dengan cara hal seperti itu. Bukan dengan cara kerja keras, tapi dengan cara instan. Tapi mereka sama sekali tidak memikirkan akibatnya suatu saat. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita tabur, dan itulah yang akan kita tuai. Terbukti tidak sedikit saudara kasih Tuhan koruptor yang sebelumnya hidup serba mewah, serba wah. Kini hartanya ludes, disita oleh negara. Dan hidupnya pun harus berakhir di mana? Di balik jeruji besi. Bahkan tidak sedikit mereka stres, depresi, akhirnya meninggal. Di Amsal 20:21 dikatakan, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Wow, luar biasa. Kita ingat, milik yang diperoleh dengan cara instan atau cara cepat, katanya pada mulanya, dan akhirnya tidak diberkati. Pada mulanya bisa saja didapatkan itu dengan cara instan, mengalahkan segala cara dan yang lain sebagainya. Bisa saja didapatkan itu, pasti saja dia berhasil. Tapi akhirnya, dia tidak diberkati dengan apa yang didapatkan. Selain itu, janganlah kita menjadi pemalas, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita mau tetap hidup berkecukupan. Sebagai orang-orang benar, kita perhatikan apa dikatakan di Amsal 10 ayat 4, pembacaan kita hari ini. Dikatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi menjadi kaya. Tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Wow, luar biasa. Sekali lagi, tangan yang lamban apa? Membuat miskin. Artinya orang yang malas. Orang yang malas, tidak mau bekerja keras,
Berpikir aja malas, apalagi mau bertindak. Nah, orang seperti ini ya tetap akan menjadi miskin. Tetapi dikatakan tangan orang rajin menjadi kaya, luar biasa. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Luar biasa. Kita harus rajin, kita harus bekerja keras. Orang yang bekerja keras, orang yang rajin di dalam pimpinan Tuhan, dalam kendali Tuhan, kau akan diberkati saudara kasih Tuhan. Dan oleh karena kemalasan, maka runtuhlah atap. Dan oleh karena kelambatan, tangan bocorlah rumah. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 18. Karena itu jangan kita malas, tetapi kita harus rajin. Rajin bekerja keras. Luar biasa. Kembali kepada topik kita hari ini, luput dari kemiskinan. Bagaimana supaya kita luput dari kemiskinan? Kita harus rajin. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin bekerja. Rajin berbuat apa saja dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan coba-coba mencari dengan cara instan. Engkau bisa mendapatkan itu hari ini, tapi esok engkau tidak akan diberkati. Bahkan itu bisa menjadi masalah, mendapatkan masalah yang lebih besar lagi dalam hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan, di akhir renungan ini saya sampaikan, berlakulah hidup benar di hadapan Tuhan. Mengapa? Sebab upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Wow, luar biasa. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Itu di Amsal 10 ayat 16 kita bisa baca bersama-sama. Luar biasa. Mari kita terus hidup bekerja dengan benar. Jangan tergoda dengan cara-cara instan. Jangan pernah tergoda dengan itu. Tetap bekerja keras. Ada waktunya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Selalu siap memberkati orang-orang benar. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini oleh menjadi teguran, kekuatan, motivasi bagi kita. Bahkan sekaligus membuat iman kita semakin bertumbuh dalam pengeringan akan Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Selamat beraktivitas. Jangan lupa ya mentaati mengikuti protokol kesehatan. Ya rajin mencuci tangan. Ya tetap pakai masker kemanapun kita pergi. Jauhi kerumunan. Belum divaksin silakan untuk divaksin. Ya vaksin itu tidak dosa dan vaksin ini tidak hubungan dengan antikris seperti yang dikatakan orang lain. Silakan ya untuk terus menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.